Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya berkata, berkomunikasi Anda pakai kata-kata, pakai bahasa. Sebelum bahas tentang lebih jauh, sebelumnya sepertinya kita perlu paham posisi bahasa dan kata itu, pentingnya gimana, resikonya gimana, dan seterusnya lah. Kalau saya mau suruh jelasin logika itu sederhana. Bagaimana mencari konklusi berdasarkan set data yang Anda miliki, gitu aja. Tapi itu resolusi yang sangat rendah terhadap arti dari logika itu. Nanti kalau di breakdown ada lagi informal logic, logika informal, logika formal, logika simbolisme, ada logika matematika, ada resolusi semakin dalam, resolusinya semakin jelas. Anda kalau resolusi bayangin aja yang kita alami setiap hari. Yang di sini yang belum pernah nonton YouTube siapa? Udah semua ya. Kan ada 144, ada terusannya berapa? 256, ada 4. Aku rapal lah, pokoknya sampai HD-nya tinggi banget. Nah, ini kata-kata, kalimat itu adalah resolusi sangat rendah daripada sebuah konsep. Jangan lupa itu. Jadi kita punya konsep yang panjang, kita punya konsep yang misalnya hujan nih. Apa ya, gampangnya hujan lah, misalnya hujan. Mau titiknya cuman sedikit, airnya cuman sedikit, gerimis, teletik, dan seterusnya sampai hujan deras banget, hujan badai, kita nyebutnya sama hujan. Jadi kan paham maksud saya ya, kata hujan itu punya resolusi yang sangat rendah. Dia sendiri tidak bisa punya makna yang spesifik kalau kita tidak menggali lebih jauh terhadap makna hujan tersebut. Nah, hujan karena ini kadang-kadang sangat penting, bukan sangat penting, sangat berguna untuk manusia untuk dimanfaatkan menjadi hal-hal yang bermanfaat buat dirinya. Misalnya gini, misalnya gue jomblo ya, misalnya gue pacar gitu ya, wis males apel, terus kok nggak apel, hujan nih dek, padahal telitik gitu aja. Oh ya nggak apa-apa mas, padahal yang di kamu bilang hujan membayangkan hujan deras, faktanya hujannya rintik-rintik. Nah, resolusi yang sangat rendah itu benar-benar membuat kita tidak bisa langsung ke spesifik informasinya apa, sebenarnya tidak bisa. Kita harus memahami limitasi dari kata-kata dan kalimat. Setiap kata itu punya arti, tapi artinya juga akan berubah ketika dia, bukan berubah, artinya akan lebih spesifik ketika dia diletakkan pada kalimat. Dia di depan atau di tengah atau di belakang, artinya sudah sedikit berbeda. Kalimat itu ada pada paragraf apa, dia lebih presisi lagi. Paragraf itu ada pada cerita apa, cerita itu ditulis oleh siapa. Nah itu semakin presisinya semakin tajam. Jadi kalau kita cuma nyomot kata-kata dan kita pakai, itu harus sangat hati-hati, dan itu akan menimbulkan banyak hal yang tidak kita inginkan sebenarnya. Misalnya kalimatnya gini, paling gampang untuk mengaburkan, merendahkan resolusi itu dengan memberi cap, cebong kampret, wes selesai. Itu resolusi sangat rendah. Jadi suami istri bisa cerai cuma gara-gara cebong kampret. Beda, satu cebong satu kampret. Ini satu resolusi, kata-kata yang resolusi rendah kemudian di-unpack. Ini kan di konsep yang rumit dikompresi menjadi kecil sehingga dilemparkan oleh kata-kata, kemudian yang mendengar kata-katanya di-unpack lagi untuk menjadi sebuah konsep. Nah kadang-kadang ini nggak nyambung nih, kompresinya sama dekompresinya kadang-kadang nggak pas. Nah itu yang tidak pernah kita bahas terhadap resiko dari kata-kata, kalimat, pilihan kata, dan seterusnya itu. Bahwa sebenarnya kata-kata adalah hasil kompresan dari konsep yang jauh lebih besar. Itu perlu kita pahami. Jadi kalau saya ngomong rumit, kadang-kadang saya banyak dikomplain sama teman-teman, kok ngomongnya ruwet banget tuh, nggak bisa simpel-simpel aja tuh. Ini ada kebalikannya nih. Kalau kita ngomongnya sederhana, resolusinya pasti rendah. Kalau kita ngomong mau resolusi tinggi, pasti rumit jadinya. Jadi saya sampai sekarang saya masih belajar bagaimana nggak terlalu resolusi tinggi, tapi cukup jelas untuk bisa dipahami. Ini yang paling gampang membawa manusia, mempengaruhi manusia itu kalimat-kalimat dengan resolusi rendah gitu. Pokoknya ini. Kalimat-kalimat pendek itu saja. Ya, padahal resolusinya sangat rendah. Kita nggak bisa ngomong satu kata artinya ini kalau kita tidak tahu konteksnya dan seterusnya lah.
Misalnya gini, saya punya satu kata nih, yang kalian pasti nggak akan ada artinya. Ketika saya ngomong gudeg, gitu, karena Anda nggak punya konteksnya untuk artinya apa, ya gudeg bayangan Anda. Tapi kalau Patum dengerin saya ngomong gudeg, pasti ketahuan jengking-jengking dia. Lihat mukanya tuh, dia tertawa yang karena unpacking, dekompresnya dari kata satu itu punya arti yang berbeda tiap orang. Nah, kita harus hati-hati dengan kata-katanya. Unzipnya nih, unzip. Kan kita ngezip jadi sebuah kata, katanya kita lempar sama dia unzip tuh jadi sebuah konsep. Makanya kita kalau sama anak kecil, karena ngomongnya nggak rumit-rumit, karena kita tahu dia tidak punya unzipnya. Dewi ngomong terlalu rumit, kalau kata-kata istilah yang rumit dia nggak akan bisa unzip. Makanya kita nggak pakai kata-kata yang rumit. Nah, saya pikir setiap kata-kata pilihan dalam Quran loh ini, Quran dia pasti punya unzip yang, karena ya kalau yang ngasih Tuhan berarti unzipnya sudah ada dalam diri manusianya, dan unzipper manusia sendiri pasti punya spesifik cara untuk menerjemahkan kata dari Quran tersebut. Nah, saya nyambung ke Simbah tentang tadi itu. Kalau saya melihat dunia itu ada berangkatnya dari Twitter gue loh, saya ngomong bahas tiba-tiba gimana menurut Mas Abrang kalau Quran itu fiksi. Duh, aku wegah ya bahas itu. Oke, saya masuk. Kalimat itu benar kalau dari sudut pandang dia, karena pisau analisisnya tidak lengkap melihat yang namanya nyata. Karena sebuah kata itu diciptakan berbeda karena dia memiliki makna yang berbeda. Fiksi itu artinya bukan fakta, gitu aja sederhana. Tapi memang hidup cuma urusan fakta. Kalau saya lebih gini, hidup itu urusan kenyataan. Ada nyata, ada fakta, ada makna. Itu hal yang berbeda semua itu. Rotok. Saya pengen resolusi agak tinggi nih. Yang saya ya, ada nyata, ada fakta, ada makna. Nyata itu adalah hal-hal yang kita merespon terhadapnya. Misalnya gue bayangke pacarmu wengi-wengi mbuh nang endi nggak bisa dihubungi jadi lagunya siapa sih? Kang Ben, kamu di mana dengan siapa malam ini berbuat apa? Itu kalau nggak nyata bagi dia, imajinasi itu nggak akan menjadi sebuah karya. Paham nggak maksud saya? Karena dia merespon itu dengan serius tuh. Apa itu fakta? Belum tentu, tapi itu nyata nggak buat dia. Terus nyatanya datang dari mana kalau bukan dari fakta? Ketidaktahuan dia terhadap keberadaan si pacar membuat dia mengambil sebuah makna yang dia karang sendiri, yaitu koyone mbuh ngopo karo sapa di mana, gitu lah. Sehingga jadi sebuah karya itu. Nah, ada fakta. Kalau fakta itu yang dipelajari oleh sains, sesuatu yang bisa kita observasi bersama dan kita bisa buktikan bersama. Jadinya rumus, jadinya fisika. Kalau matematika bukan fakta, matematika adalah pelajaran cara berpikir untuk unpacking, untuk unzip informasi itu. Fisika menghasilkan yang disebut sebagai fakta. Kita bisa ngomong kalau ada kucing di sini, faktanya ada kucing di sini. Dah, kalau ada matahari di sana, faktanya ada matahari di sana. Kalau makna, bukan mataharinya yang penting adalah bagaimana makna matahari tersebut terhadap kita. Ada hal yang berbeda tuh. Paham ya maksud saya? Jadi kalau kamu ngomong Quran adalah fiksi, kamu melihatnya cerita itu sebagai sebuah yang bisa diobservasi dan bisa dikonfirmasi bersama, yang bantah maupun yang mengiyakan sama-sama nggak bisa membuktikan. Wong itu cerita lama sejarah kok. Anda ngomong sama saya tanyain Anda kemarin kentut berapa kali? Anda bilang 5 kali. Saya dan Anda tidak akan bisa membuktikan itu fakta atau tidak, karena nggak ada sama-sama yang ngitung. Betul nggak? Secara fakta itu susah mau ngomong benar atau enggaknya, karena kita harus benar-benar melihat dengan indera kita. Kalau ngomong fakta, kita harus bisa menganalisis sampai benar-benar observable, objectively, secara kita semua bisa membuktikan kebenarannya. Tapi Quran tidak pernah ngomong tentang bahwa dia adalah buku fakta. Pernah apa ngomong ngono? Enggak kan? Dia tidak pernah mengaku saya buku fakta. Enggak. Quran adalah buku yang sangat nyata, karena dia menimbulkan makna dalam diri manusia.
Ketika kita baca satu ayat, ayatnya tidak pernah berubah, faktanya tidak pernah berubah, tintanya tidak pernah berubah, tulisannya tidak pernah berubah pada kertas yang sama, faktanya sama, tapi maknanya berubah atau tidak? Kita baca sekarang, maknanya seperti ini. Minggu depan maknanya berubah lagi, bulan depan maknanya berubah lagi. Karena kita semakin lebar memahaminya, kita semakin tumbuh sebagai manusianya. Kenyataan yang kita ambil bukanlah kenyataan fakta dari Quran. Yang kita ambil adalah kenyataan makna dari Quran tersebut. Kenapa? Karena kadang-kadang dan seringkali sih, bukan seringkali, makna itu lebih penting daripada fakta. Karena makna bisa menumbuhkan manusia. Kalau fakta hanyalah sebuah trigger, hanyalah sebuah pemantik untuk kita bisa mencari makna, dan kita bisa menumbuhkan diri kita. Bahkan makna bisa berubah dengan fakta yang sama. Kalau misalnya Anda laki-laki, nah aku mesti contohnya jomblo ya, nyon saya boleh. Misalnya Anda punya pacar, terus Anda sepanjang pacaran sering jajak minta handphone dibeliin, wes soger. Dia minta casing ganti seminggu 3 kali dibeliin, jajanin, nonton Anda beliin. Terus kemudian sebulan kemudian ketahuan bahwa selama ini dia selingkuh. Ketika Anda beliin itu semua, itu adalah sebagai keindahan, romantisme seorang pacar. Hanya karena satu fakta di depan, ketika kamu ketahuan bahwa ternyata dia selingkuh selama ini, yang romantis itu tadi menjadi sebuah kejadian kebodohan. Cek gobloknya tak tukar ke HP, kok gobloknya tak jajak gitu. Faktanya bersama atau tidak? Faktanya masa lalunya tidak berganti loh faktanya. Maknanya berubah atau tidak? Jadi makna itu selalu berubah karena kita memahami sesuatu yang baru. Ketika saya ngomong bahwa kebenaranmu sekarang adalah kesalahan yang belum kau pahami, saya udah sering kali ngomong gitu. Kenapa? Karena yang manusia yang tumbuh adalah pemaknaannya. Dia semakin maknanya semakin terhadap hal yang sama, maknanya semakin berkembang, dia melihat dunia sama sekali bisa berubah. Dunianya tidak berubah, tapi dianya yang berubah, memaknai dunianya. Nah, kalau pemaknaan ini sudah di stop, nggak dibiarkan tumbuh, bahayanya tuh. Pemaknaan ini di stop, nggak dibiarkan tumbuh dalam diri manusia. Dia menghentikan pertumbuhan manusia menemukan Tuhannya. Yang saya ngomong segawat itu loh. Kenapa? Karena semua manusia punya cara sendiri memaknai untuk menemukan yang sejati. Perjalanan tiap manusia beda kok. Ketika saya ngomong HP, Anda ada yang nggak terlalu tersinggung, tapi ada yang sangat tersinggung juga untuk gerantes. Karena benar-benar pernah beliin HP pacarnya yang kemudian selingkuh itu. Rasanya itu ngomong aslinya itu lebih dalam daripada yang lain. Kayak karo bayangkan saya ngomong HP, tapi maknanya berbeda karena dia pernah mengalami itu dan merasakan kebodohan itu masuk dalam dirinya. Jadi Quran fiksi atau bukan? Kalau kamu pakai kosakata fiksi dalam KBBI adalah dia bukan fakta. Kamu sama aku nggak bisa sama-sama nggak bisa membuktikan itu fiksi atau tidak. Aku bisa ngomong kamu boleh punya pendapat seperti itu hanya karena apa sebenarnya pisau analisismu tidak jelas. Bukan tidak jelas. Pisau analisismu tidak lengkap dalam menganalisa experience manusia. Pengalaman manusia itu tidak hanya pada faktanya, tapi pada pemaknaan terhadap fakta. Bahkan pada fakta yang sama kamu bisa berubah. Bahkan bisa gini, kalimat itu dihapus itu tadi. Gini. Melihat fakta pun, fakta yang sama, kita bisa hal yang sama. Saya nggak ngomong fakta yang sama, saya harus hati-hati dengan kalimat. Pada hal yang sama kita bisa melihat fakta yang berbeda. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tidak bisa melihat semuanya. Kita hanya bisa melihat sepotong ini, kita bisa melihat sepotong ini. Belum pemaknaan lo itu, baru ngomong faktanya saja lo, kita bisa hal yang berbeda. Kenapa? Karena yang kita perhatikan itu pasti sesuai dengan persepsi kita terhadap apa yang kita perhatikan. Ruang nyun sewu, karena ini hanya saya ingin resolusinya agak tinggi nih, bahas tentang apa namanya itu tadi. Nah, jadi perdebatan sekarang antara benar salah. Kalau anda ini mungkin butuh itu ya, butuh meresapi lebih dalam mana ini makna, mana ini fakta, mana ini makna, mana ini fakta, mana ini makna, mana ini fakta. Karena sains itu belajar tentang fakta, dia tidak peduli pada makna.
dia tahu elektron apa dan segala macam, tapi artinya buat manusia nggak ada. Hanya ketika ini ditarik sama orang yang mencari makna, dia menemukan kebesaran Tuhan di situ. Jadi jangan tuntut sains untuk punya makna, karena memang dia didesain untuk mencari fakta. Dan semakin besar fakta yang ditemukan, semakin resolusinya tinggi fakta yang ditemukan, pemaknaan akan Tuhan akan semakin dalam dan semakin tinggi juga. Jadi tidak berlawanan dua itu. Karena memang kita punya dualitas tersebut, kita punya pemaknaan dan kita punya fakta yang kita alami dalam hidup. Logika bermain pada situ. Karena logika ada pada kesadaran. Kesadaran itu apa? Kesadaran itu, sepemahaman saya, ya ini baru teori juga, pemaknaan saya, itu antara loop antara fakta sama makna nih loh, terus bergerak nih, makna di fakta, fakta dimaknai, fakta dimaknai, fakta dimaknai, terus loopnya semakin cepat, loopnya terus berjalan. Itu jadi kesadaran kita bisa hidup seperti ini. Kalau yang bukti yang saya miliki adalah ketika kita baru bangun, biasanya nggak nyambung, baru bangun kebakaran, langsung berdiri lari, nggak jelas konteksnya, pokoknya wes gagap, melayu wae. Kenapa? Karena belum ada looping nih antara makna sama fakta. Belum tahu bahwa yang bangunin saya patung. Kalau saya tahu yang bangunin patung, langsung nggak percaya ketawa loh. Karena saya punya pengalaman panjang terhadap patung loh, dan gudiknya. Nggak, mas apa? Jadi paham maksud saya ya? Logika bermain pada kesadaran tersebut, bagaimana dia mengumpulkan data-data untuk menjadi sebuah konklusi. Data-data itu sendiri harus kita pilah. Ketika kita mengambil data, itu faktanya atau pemaknaan kita terhadap fakta tersebut. Pemaknaan yang berbeda akan menghasilkan konklusi berbeda. Bukan tidak pakai logika. Logikanya bisa tidak salah, logikanya bisa benar, tapi data set yang dia ambil berbeda dengan data set kita. Data set yang berbeda akan menghasilkan konklusi berbeda walaupun memakai logika yang sama. Aku rada aneh ngomong logika sama lagi, karena sepemahamanku logika yang siji bentuknya ngono kuwi. Konklusif seperti konklusi seperti itu. Walaupun kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, resolusinya lebih tinggi akan rumit itu, nanti ada deduksi, ada induksi, ada segala macam meruwetnya itulah. Tapi intinya sebelum ke resolusi yang logika itu, saya ingin menjelaskan itu tadi, bahwa pada pengalaman hidup kita tidak hanya mengalami fakta. Fakta itu hanya sebagian kecil, karena yang kita bereaksi terhadapnya bukanlah faktanya, kita bereaksi terhadap kenyataannya. Apa yang nyata, bagaimana kita mengambil fakta itu menjadi makna. Jadi kenyataan bisa datang dari makna, bisa datang dari fakta. Dan itu dataset yang kita ambil kenyataannya, kita olah menjadi pakai logika dan menjadi sebuah konklusi. Konklusi itu menumbuhkan mesin makna untuk melihat fakta dengan cara yang berbeda. Hubungannya ngono terus sepanjang hidup. Mohon maaf kalau resolusinya dhuwur dan ngeluh. Kita ada waktu untuk diskusi mendalami yang ini. Kalau mau diteruskan, tapi untuk awalan mungkin saya menjelaskan itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.